Baik, pada sahabat ini ada saya buat satu judul, not for sale. Tidak untuk apa? Dijual. Ya mungkin ada yang bisa tebak nggak dengan ayat ini? Siapa yang dimaksud di sini? Kalau saya aku tulis ini, prophet not for sale, nabi yang tidak dijual. Ada yang bisa tebak? Belum ya, belum dapat. Oke. Nanti kita akan lihat ya. Ya tadi ada dengar sama? Oke. Baik. Mungkin saya kilas balik ya. Kilas balik akan kejadian ini. Ya apa ini? Kasus COVID. Saya ingat betul ya. Saya khotbah terakhir di sini di mimbar ini sekitar pertengahan bulan Maret 2020 tahun ini. Itu kasusnya masih 2. Ingat nggak yang di Depok itu? Di sini nih. Belum banyak, masih 2 di sini. Kita lihat ini bagaimana Indonesia. Kita lihat ya. Dengan berjalannya waktu ya, dari bulan Maret pertengahan kita udah close down. Kita udah gereja udah nggak ada ya. Tahun depan ini kita putuskan kita ada gereja. Kemudian terus meningkat sampai di bulan April, sebulan aja. Udah sampai ke Maret, April ya, udah 4.500 kasus. As of today bagaimana? 400.000. Ini aku ambil ya, update 10 pas hari pahlawan ya. Mungkin kita udah nggak merayakan lagi ya hari pahlawan ya. Ke sekolah biasanya kan 10 November itu biasanya seru juga, tapi ya oleh karena keadaan kita sudah meningkat ke 444.000. Cepat sekali ya, dalam waktu berapa bulan tuh? 6 ya, 7 ya. Tapi kita puji Tuhan yang sembuh juga udah banyak. Walaupun yang meninggal juga masih ada peningkatan. Nah ini saya juga baca di berita nih, saya kaget juga ya. Ada survei nih. Survei ini yang dilakukan oleh Satgas COVID Indonesia. Nah, kita mungkin tahu ya, 3M ini apa? Mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita aja ini masyarakat Indonesia yang berkomitmen untuk tetap menjalankan ini. Detik ini hasil survei hanya 32%. Yang lain udahlah tenang aja, kita santai aja. Toh Tuhan bersama dengan kita, seperti itu ya. Tenang aja, sabar aja, gak usah terlalu ketat, biasa aja. Ini. Dan ini diwaspadai. Jangan sampai kita masuk ke sisanya yang bilang udahlah. Kita tenang aja. Jangan sampai nanti tadi kita ada singgungnya di suara sahabat pada gelombang kedua. Jadi sebenarnya masker itu gunanya apa? Menjaga kita. Untuk melindungi kita dari luar ya. Dan juga kita untuk tidak menyebarkan keluar kalau kita lagi sakit ya. Jadi sebenarnya dengan kita memakai masker saja kita udah menunjukkan bahwa kita peduli sama kita. Jadi masker ini bukan hanya untuk mencegah tapi menunjukkan identitas kita. Kita peduli sama orang lain. Ya. Saya kan saya di kantor kerjanya itu ganti-gantian ya. Jadi selang-seling atau nanti saya kadang-kadang bawa mobil, saya berhenti di rest area di Jati Bening mau top up gitu ya ke salah satu store ya, Alfamart gitu ya. Hampir semuanya udah nggak pakai masker. Mungkin karena banyak supir atau yang bawa mobil. Wah ini bahaya juga ya. Jadi udah dianggap biasa. Udah nggak kayaknya udah nggak butuh lagi masker, tapi ya semua kita tidak tetap menjaga kesehatan kita. Ya memang gitu ya. Kalau mungkin kita kembali ke bulan Maret 2020, memang kehidupan kita betul-betul new normal ini membuat kita sedih juga ya. Biasanya habis baktian kita penuh ya, kita ada potluck di atas. Ya, tapi sekarang udah ada ya. Dan kalau potluck itu serunya kalau udah dibawa, udah ada geng-gengnya gitu ya. Anak kecil di sini nih, anak kecil LTPS ya situ ya. Kemudian tengah-tengah udah anak muda.
ada ibu-ibu di belakang. Ya ada juga yang di atas ya, banyak juga di atas bapak ya, ada yang di luar juga. Sehabis makan kita masih bisa ngobrol ya, ataupun ada yang mau melawat segala macam ya, ada latihan nyanyi, ya semua kita bisa lakukan dengan baik. Tapi oleh karena pandemi ini ya beginilah ya, yang kita tidak terasa udah mau di ujung tahun nih, ya kita mengalami hal ini. Bahkan saya juga nih ngomong dengan master ini kayaknya susah banget ya. Dulu kan katanya ada aturan di pendeta ya, kalau khotbah boleh buka. Cuman ya memang kita jaga lah ya, kita usahakan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Semoga cepat ya kita bisa atasi. Kemudian lanjutkan. Ya, kita akan ke topik khotbah kita yaitu mengenai siapa? Tadi ada singgung Bileam. Ya. Kalau Bileam pasti kita langsung nyambung dengan apa? Keledai. Keledai yang bisa bicara. Kita ke situ ya. Baik. Ini saya ingin kita mengulang kembali perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di mana tuh? Ini ya. Dari sini kan dia kan? Nih. Ini dari kita daerah Gosen ini Mesir ya. 1, 2, 3 ke sini ke bawah, ke Maraeli ke bawah. Nah di sini kita muter-muter nih. 12 ya. Lalu balik lagi ke atas 6 nih. Dia melewati Edom, Amon, Moab ya ke atas. Baru. Berapa lama nih? 40 tahun. Jadi saya pendeta sebenarnya kalau mereka mulai jalan dia benar ya, mulus-mulus saja nggak ada apa-apa. Berapa lama? 40 hari, nggak nyampe 2 bulan ya, 1 bulan lebih berapa hari ya? Bayangin, mulai karena banyak sekali pencobaan yang mereka alami, akhirnya mereka bisa 40 tahun. Itulah ya, memang banyak halangan ya umat Tuhan untuk masuk di tanah perjanjian. Nah, di sini nanti ada kejadian ya. Latar belakangnya di sini nih, di Edom, Amon dan Moab. Baik. Nah, di sini bangsa Israel, ya, dia bisa mengalahkan Og, ya, Raja Bashan dan Sihon, Raja Hesbon. Yang kalau kita lihat, sebenarnya dua raja ini ahli militer, ahli perang mereka. Tapi kok bisa dikalahkan oleh Israel yang dikatakan nggak ada apa-apanya ya, hanya pendatang yang lewat saja. Oleh karena apa? Israel mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa mengalahkan hanya siapa? Tuhan. Ya. Walaupun ya, sebenarnya bangsa Israel ini hanya lewat ya, walaupun jutaan ya, melewati suatu tempat mungkin kalau dia lewat Isma Asri ya, bisa habis kali kita ya, hanya lewat aja. Tuhan nggak pernah menginstruksikan Israel untuk melawan atau berperang melawan ini Og dan Sihon. Tapi mereka yang apa? Mereka yang serang. Ya udah Tuhan akhirnya apa? Bersama dengan mereka yang tiang awan itu ya, tiang api. Nah sama juga oleh karena Israel bisa menang lawan Og dan Sihon, kita ini didengar oleh Raja Moab. Siapa itu? Balak. Ya. Awas, dia udah mau lewatin daerah Moab tuh. Hati-hati kau berarti kan. Nih di sini. Mungkin Moab itu di atas ini nih. Nah mereka mau lewat sini. Nah Tuhan udah instruksikan sebenarnya jangan kamu serang Moab karena Moab itu dengan Edom itu semua ada hubungan kerabat mereka. Jadi gak usah, jangan. Tetapi karena Raja Balak sangat ketakutan ya. Bayangkan Israel bisa mengalahkan Og dan Sihon tadi ya. Yang ini tadi ya. Dia pasti bisa hancurkan kita. Padahal sebenarnya Israel nggak ada intensi untuk menghancurkan Moab, enggak. Dia hanya mau lewat saja ya di sini ya, di atas ini. Nih. Baik. Nah bangsa Israel di sini nih, ngumpul semua ya, kita bisa bayangkan di sini mereka semua ngumpul nih. Raja Balak di atas ini, dia udah ketakutan. Waduh, ini gimana caranya nih biar mereka kalah? Nah ini. Akhirnya ada satu tokoh muncul di sini. Siapa tadi? Bileam. Ya. Bileam. Dia ini dikatakan Nabi Allah dulunya.
dan dia dibilang tidak biasa, dan dialah dikatakan nabi bayaran. Bisa disewa nabi. Kenapa bisa disewa? Karena dia mempunyai kesaktian. Kalau di buku sejarah para nabi ini dikatakan Bileam itu mempunyai kuasa adikodrati, ya. Ini suatu kuasa yang cukup tinggi, ya. Nah, kuasa apa itu ya? Kita lihat di sini ya, Bileam ini ya. Nah, ini dikatakan oleh Balak. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia apa? Boleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Luar biasa nggak si Bileam ini ya? Dia bilang sehat itu orang. Kalau bilang dia sakit, mati, ya. Nah, kenapa dikatakan Bileam ini sebenarnya mempunyai kemampuan yang luar biasa? Ada namanya itu their Allah inscription atau inskripsi atau prasasti. Prasasti itu suatu tulisan di tembok atau di batu-batu biasanya, tulisan yang menjelaskan mengenai Bileam ini. Jadi dikatakan Bileam ini ya, dia itu mempunyai kuasa untuk melihat, ya. Dia itu dikatakan penglihat. Ya, kalau kita arti namanya Bileam itu adalah pelahap. Dia yang menelan, ya. Nah, dia itu mempunyai kemampuan di matanya, di telinganya, dan di mulutnya. Apa itu? Matanya ini, kalau dia melihat satu wilayah, dia bisa berdoa kepada Allah-Allah, ya, bukan hanya Tuhan, kepada Allah-Allah lain, ya, untuk melihat apa yang akan terjadi kepada bangsa itu. Dia bisa. Kemudian itu matanya, ya. Kemudian kalau mulutnya, setelah Tuhannya itu mengatakan kepada dia akan katakan, dan apa yang dia katakan itu bisa terjadi, maka berkata kutuk. Kemudian yang terakhir adalah apa? Telinga untuk mendengarkan dan mulut untuk mengatakannya. Nah, oleh sebab itu dikatakan dia adalah nabi yang bisa dibayar. Ya, berarti dia bisa melayani Tuhan dan melayani siapa? Baal atau Allah-Allah lain, ya. Kita lihat ini Bileam ini, pas saya baca ini, luar biasa juga ini, ya. Ada nabi yang bisa disewa, ya. Nah, tapi kita lihat di sini, ya. Dan tinggalnya di mana nih Bileam ini? Apakah di Moab? Ya. Di Moab, ya. Dia di sini, di Petor nih katakan. Jaraknya berapa nih? 450 mil. Berapa kilo tuh? Kita 700 atau 800 kilo. Sini kemana nih? Surabaya sampai nggak? Sekitar Surabaya kali ya, nggak nyampe dikit ya. Bayangin, dulu udah ada mobil kan? Udah ada pesawat nggak? Kenapa aja Balak di sini bela-belain panggil dia dari atas, dari sejauh ini sini? Dan berapa lama untuk sampai ke sini? Jalan kaki dari sini ke Surabaya berapa lama? Kalau jalan kaki 2 minggu bisa. Ya. Kalau naik keledai atau kuda mungkin lebih cepat ya. Terus kita anggap aja 2 minggu. Bolak-balik berarti sebulan. Hanya untuk menemui nabi yang katakan sakti ini, ya. Kalau kita baca kitab dia petenung, dukun, sekarang santet, ya. Bisa dikatakan begitu mungkin, ya. Dipanggil ke sini. Nah, Balak ini mau dia utus tua-tuanya atau pemuka-pemuka negara ini. Mungkin kalau di sini mungkin dikatakan menteri-menterinya diutus dulu nih, jemput dia dulu, bujuk dia ke sini. Mungkin pendek cerita, dia mau nggak pertama kali? Gak mau dia, karena dia bisa dengarkan suara Tuhan kan. Jangan kamu ikutin, karena itu salah. Karena Tuhan kata, dia juga tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa perjanjian. Ya, janjinya sudah diturunkan pada Abraham bahwa akan di bangsa yang diberkati. Dia tahu, enggak, berarti memang Tuhan berpikir itu. Makanya mereka yang utusan itu pulang, ya. Utusan ini, tua-tua itu pulang, menteri-menterinya pulang lagi. Kasih tahu ke si Balak, si Bileam nggak mau tuh, udah ditawarkan uang juga, posisi nggak mau juga. Oh, kita coba kedua kali.
Siapa tahu dia mau. Kita utus mungkin wakil presidennya nih, wakilnya Balak diutus ke sana. Dia lebih tinggi lagi posisinya, diutus 1 bulan lagi ya, 2 minggu lagi. Bilang sama Bileam begini, saya akan kasih apa saja yang kamu mau, uang ataupun posisi, siap saya kasih. Kalau sekarang ini mungkin kita katakan dibawa cek kosong, blank check. Pernah lihat nggak cek kosong itu? Kenapa dikasih kosong cek itu? Isi sendiri. Tulis sendiri. Kalau Josim dikasih cek kosong, mau tulis berapa? Balikin sih. Balikin bagus juga ya. Berarti artinya kalau dikasih cek kosong, tulis aja sendiri kamu mau dia berapa. Wah, bahaya juga ini ya. Mau tulis saya mau minta 1 kerajaan, dikasih. Atau mungkin mana pun ini. Jadi apapun yang kamu minta, saya akan kasih. Lihat, ini pencobaan yang kedua luar biasa, lebih berat lagi ya. Dia diutus, boleh dikatakan wakil presidennya diutus, ditawarkan semua yang kamu minta saya kasih, plus kedudukan apapun saya kasih. Bayangkan, Balak sangat ketakutan sama Israel sampai dia janjikan begitu kepada Bileam. Nah, inilah yang jadi peringatan bagi kita. Bileam mulai mempermainkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca di Bilangan 22, dia bilang, wah ini rupanya lumayan ini tawarannya sangat luar biasa ini. Ya udah, dia udah tahu bahwa Tuhan akan jawab tidak, jangan ikuti mereka. Akhirnya dia bilang kepada utusan ini, gini aja deh, kalian nginap dulu di sini, nginap dulu semalam. Aku coba berdoa kepada Tuhan, siapa tahu Tuhan yang memberikan jawaban kepada saya. Ternyata di sini ada yang salah di sini. Udah tahu itu salah, diajak nginap lagi. Dan juga yang menjadi poin penting di sini adalah Bileam udah tahu bahwa Tuhan akan menjawab tidak. Tapi dia malah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kasihan mereka udah jauh-jauh datang kayak gitu ya. Ayolah. Bileam bernego dengan Tuhan. Ya. Ini di sejarah para nabi ya, di buku ini saya bacakan. Ini mungkin aplikasi untuk kita ya. Apabila seseorang dengan jelas dapat melihat adanya suatu tugas, janganlah ia datang kepada Tuhan dengan doa agar ia dimaafkan untuk tidak melaksanakannya. Mereka dengan doa yang berserah meminta hikmat dan kekuatan ilahi untuk memenuhi tuntutannya. Ya. Itu kita udah tahu ada tugas, ya kita tolak, Tuhan maaf, ya. Oleh karena begini saya nggak bisa laksanakan. Mungkin lain kali, ya. Kita tidak meminta hikmat kepada Tuhan untuk lakukannya. Tadi udah disinggung di sekolah sahabat saya dengar tadi ya, sangat jelas sekali ya. Bagaimana Tuhan dan kita akan tahu. Jadi kalau sini Bileam udah tahu itu salah, tapi dia mau coba bernegosiasi kepada Tuhan. Tuhan maafkanlah ya, maklum saja. Ya, bahwa keadaannya begini, mohon Tuhan mengertilah keadaan saya ini katanya, bilang kepada Tuhan. Tapi Tuhan apa jawab apa? Tidak juga, dia udah tahu ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Akhirnya utusan-utusan si Balak tadi udah kesel juga ya. Ini pelintas sekali nih Bileam katanya. Udah dikasih tawaran yang sangat baik, masih belum mau kasih jawaban, langsung kita nginep. Kesel mereka katanya. Ya saya baca di sini mereka semuanya udah nggak sabar, mereka pulang duluan. Nah, Bileam lihat, waduh mereka udah pulang. Ya kesempatan memperoleh uang saya kayaknya saya gagal nih. Tahu-taunya dia ambil keputusan untuk apa? Untuk menyusul, ya, untuk menyusul utusan Balak itu ya. Nah, dia menggunakan apa? Dikatakan ini keledai. Siapa udah pernah naik keledai? Belum pernah, tapi kuda udah ya. Kalau keledai kayaknya gimana ya? Kasihan juga kita ya. Tapi ini keledai ini mungkin yang di saat Bileam itu udah biasa kali ya. Nah, akhirnya Bileam naik ini bersama ada yang pesuruhnya. Nah,
Tuhan kan tidak setuju ya, tidak mengiyakan dia untuk pergi. Makanya Tuhan sempat tahan dia, ya. Tapi akhirnya dia tetap mau pergi. Oke, katanya. Baik, kalau kamu tetap mau pergi silakan, boleh. Tapi hanya apa yang saya katakan kepada mulutmu, itu yang kamu ucapkan. Ya udah. Makanya Tuhan perbolehkan dia pergi ke Moab. Ya. Nah ini kejadian ini yang kita sudah sering baca ya. Saya juga lihat di rumah pagi anak-anak, ada juga di mana itu ya. Di tengah jalan lagi dia jalan, dia mungkin jalannya lurus begini. Tiba-tiba keledainya menyimpang, ya, menyimpang sekali ya, menyimpang. Dia apa? Dia pukul kan? Pukul biar kembali ke jalannya. Pas, tapi tetap menyimpang, akhirnya dia ke jalan yang agak sempit. Dia sampai akhirnya kakinya sampai dihimpit katanya ke tembok. Semakin marah lah si Bileam ini, sakit mungkin ya. Dia pukul lebih keras lagi. Akhirnya ketiga kali setelah itu tetap jalan, tapi ke jalan yang betul-betul dia dikatakan ya. Dia mungkin yang pertama dia dua kali dia pukul itu ya, mungkin ya kesakitan sekali ini mungkin ya si keledai ya. Akhirnya satu jalan yang sempit sekali sampai tidak bisa kemana-mana itu keledai. Sampai dikatakan keledainya akhirnya duduk ya, tiarap di depannya dia mungkin begini kayak ini ya, kayak gini ya, tapi begini kesakitan sekali. Nah di sini apa yang terjadi? The talking apa? Donkey. Ya. Tuhan buka mulut, ya. Bukan Tuhan membuka mulut keledai ini. Nah ini kalau lihat nih ada malaikat di sini. Masih ingat nggak khotbah bulan lalu? Mengenai apa? Malaikat yang dibawakan oleh Ibu Bertel ya. Ini ada satu sosok malaikat yang bawa apa nih? Pedang. Takutnya kalau lihat malaikat bawa pedang. Ya. Rupanya kenapa keledai ini sampai menyingkir? Karena dia melihat apa? Malaikat Tuhan. Yang seolah menghalangi. Mungkin kalau kita punya anjing ya, yang punya anjing di rumah siapa? Nah, kadang-kadang anjing kan beberapa suka bikin suara ya, menolong ya. Katanya itu lihat apa tuh? Betul gak sih? Betul, bisa jadi. Ketika keledai ini mungkin kayak gitu ya, mata binatangnya melihat ada sosok di situ, dia ketakutan juga kan, dia menyingkir ya. Mungkin kayak ini juga ya kejadiannya. Nah, di sini akhirnya Tuhan membuka mulut keledai ini, dibuka, akhirnya bisa apa? Ngomong. Bisa berbicara. Yang kalau di Alkitab ada binatang lain yang bisa berbicara selain keledai? Ular ya. Kalau itu setan ya, kita bayangin ya kalau kita punya kucing ya atau anjing, kita lagi main-main sama dia, tiba-tiba dia ngomong, kaget nggak? Bisa pingsan gitu ya. Nah ini kejadian sama dia yang waktu ini ngomong, kenapa kamu memukul aku? Kan keledai dulu ngomong ya. Dia apa? Dia jawab, karena kamu kayak nggak ada apa-apa. Kalau saya yang udah kaget ya, oh what? Bisa ngomong ini. Kenapa dia sampai dia kayak nggak kaget gitu melihat binatang bisa bicara? Kalau kita baca di sini, oleh karena dia terlalu tamak, dia hanya mikirkan uang dan uang saja. Ya, itulah mungkin kita juga begitu ya. Kalau kita hanya fokus uang, cari uang, ada mujizat Allah di depan mata kita buta. Kita nggak akan lihat itu. Mulai banyak hal yang kita bisa syukuri karena kita hanya fokusnya ke uang, kerja, uang dunia. Akhirnya ada mujizat yang Tuhan tunjukkan, dan mungkin mujizat itu mengingatkan kita, jangan kamu terus, karena mungkin depan itu akan menuju apa? Kebinasaan seperti ini ya. Kenapa ada malaikat menghalang keledai itu? Biar dia jangan terus, karena kalau kamu terus kamu akan saya bunuh, kata si malaikat itu. Tapi oleh karena dia memikirkan uang, ketamakan, dia bisa melihat akan mujizat Tuhan di depan ini. Akhirnya dua ini beradu argumentasi, keledai dan binatang dan manusia. Padahal dikatakan keledai itu, saya sudah melayani kamu sekian lama, kenapa kamu memukul aku? Nah, akhirnya malaikat ini menampakkan dirinya kepada siapa?
Biliam, baru dia sadar, oh iya. Bayangkan, dikatakan dia ini kan dukun sakti ya, yang bisa melihat, mendengarkan, mengatakan dari dewa-dewa. Dia nggak bisa melihat apa yang dilihat oleh keledai. Ya, itulah kalau bukan dari Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Mungkin ini aplikasi bagi kita bahwa memang kemampuan kita ya, kemampuan kita berkhotbah, bernyanyi, apapun itu pelayanan kita, itu bukan oleh karena kita, oleh karena siapa? Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita akan dipakai Tuhan. Ya, bayangkan ini, keledai aja bisa dipakai Tuhan untuk menyadarkan Biliam. Keledai ya. Apalagi mungkin saya juga sebagai manusia ya, merasa tersinggung juga mungkin melihat hal ini ya. Mengapa mesti binatang yang menegur kita ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Ya, dikatakan batu-batu itu bisa berbicara ya untuk menyaksikan akan kasih Tuhan. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai tugas kita ya dalam pelayanan itu digantikan oleh yang boleh dikatakan yang di bawah kita. Ya, itu adalah tugas kita. Nah, akhirnya apa? Si Biliam udah di hadang ini tetap terhindar. Tetap, ya udah kata mereka oke, lewat aja, tapi ingat apa yang akan kamu katakan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, akhirnya Biliam jalan, dia pergi ke Moab ketemu Balak. Ya, nah di sini ada juga kejadian ya. Si Balak kira si Biliam kan udahlah dia mau masa nggak mau terima sih hadir ya saya udah. Kita tuh datang dia tuh, sampai juga dia ke Moab. Ya udah Balak senang sekali kan. Wah, selamat datang. Dia langsung disambut. Baik, ayo, saya minta kamu untuk mengutuk bangsa Israel. Padahal dalam hati dia udah tahu, saya tidak mungkin bisa mengutuk bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi dia, oke. Diajak naik ke atas ya, Pak, yang tempat yang lebih tinggi ya. Di sini. Biasa kan itu ya. Biasa tempat yang lebih tinggi lebih cepat menemui Tuhan katanya mungkin. Dan juga bisa melihat bangsa yang akan dia kutuk atau dia berkati. Nah, ini kan boleh kita katakan ini ada dikatakan mungkin satu pertentangan ya. Ada satu kejadian yang bangsa Israel dikatakan tidak tahu apa-apa. Ya, mungkin tidak ada di sini nih. Lihat ya, mungkin bangsa Israel ada di lembah tadi ya, Moab itu. Di atas gunung tadi, ini Biliam sedang terjadi satu pertentangan ya antara Biliam dengan Balak, dengan Tuhan mungkin dikatakannya. Bangsa Israel tidak tahu. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Mungkin juga ya kita sebagai umat manusia, kita tidak tahu nih saat sekarang ini kita berbakti di luar sana tuh ada yang mendoakan kita, atau yang bergumul untuk kita. Bisa dua kemungkinan, bergumul untuk kutuk atau bergumul untuk apa? Untuk kemenangan. Bisa aja terjadi. Mungkin ada yang melihat ini gereja ini terlalu kompak nih, gereja ini terlalu baik nih, gereja ini saingan kita. Bisa aja terjadi begitu kan? Bahasa saya tidak tahu bahwa ini diminta untuk dikutuk itu si siapa? Bangsa Israel oleh Biliam. Tapi kita puji Tuhan, janjinya Tuhan itu apa? Kekal. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sama seperti ini ya. Kemudian naik ke Bukit Baal. Pertama Bukit Baal ini tempat bukit-bukit untuk apa? Mempersembahkan korban yang telah di Baal. Nah, dia ini itulah kemampuan dia kan untuk melihat, untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa. Kita ya dewa Baal juga. Oh, kamu siapin 7 mesbah, 7 ya. Lalu sepasang binatang 14 ya. Dia berdoa. Tapi dia udah tahu jawabannya, pasti Tuhan tidak akan mengutuk bangsa Israel karena itu bangsa pilihan. Udah kan? Si Balak kesel sekali kan? Kamu saya suruh kutuk, kamu malah apa? Memberkati. Ya udah, kita coba lagi. Ya. Ke bukit apa? Percobaan yang kedua, ya. Bukit Pisgah. Ya. Oh, mungkin ini gambar ini. Ini adalah mungkin gambaran waktu bangsa Israel di tengah Moab ya. Teratur nggak nih? Teratur ya. Ada babanya, kemudian ada
Jadi rupanya si Bileam juga kaget. Dia pas melihat bangsa Israel itu dikatakan orang-orangnya disiplin dan teratur. Jadi mereka waktu berkemah di sini dikatakan semua itu tenang, disiplin teratur. Tidak seperti dia bayangkan, orang Israel itu kayaknya berantakan gitu loh, nggak ada disiplin. Enggak. Makanya dia bilang, luar biasa, berarti Tuhan campur tangan untuk bangsa ini. Ya. Nah kemudian dia di Bukit Pisgah, si Balak ini coba, mungkin kalau Bileam lihat dari semua dilihat kayak tadi ya, ini kan tadi kayak ini, akan berbeda kalau dari Bukit Pisgah. Karena dari Pisgah itu dikatakan hanya lihat sebagian, mungkin ekornya saja tuh, mungkin ujungnya perkemahan itu dilihat, mungkin dia akan berubah pikiran. Datanglah ke Bukit Pisgah, apa yang terjadi? Sama, ya, dia suruh siapkan itu mesbah, kemudian dia naik ke atas, dia berdoa sendirian, minta jawaban Tuhan, tapi Tuhan jawaban tidak. Ya, kemudian yang ketiga di sini, di bukit apa? Bukit Peor ini. Percobaan ketiga, ya. 3 kali dicobai seperti Yesus juga ya. Waktu dicobai di mana? Di padang gurun. Ini sama juga 3 kali. Di sini tempat kebaktian Baal ya, dicoba lagi. Tapi apa? Kali ini biasa kan kalau di 2 bukit itu Bukit Baal dan Bukit Pisgah itu, jadi di sini mesbahnya dibakar kan, si Bileam naik ke atas lagi. Jadi Balak dan timnya di bawah, dia ke atas lagi. Di Pisgah dan Balak. Pas di Bukit Peor, dia udah tahu kan, Tuhan yang menjawab doa saya. Dia bakar di sini mesbahnya. Dia nggak kemana-mana, di situ aja. Udah Tuhan. Wah, dia bilang, si Balak bilang, kamu gimana sih? Saya udah mau kasih kamu semua yang kamu mau milik, yang kamu mau. Tapi kamu bukan yang mengutuk tapi apa? Memberkati bangsa Israel. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Apa yang dikatakan Bileam kepada Balak? Dia malah mengatakan 2 nubuatan yang sangat besar ini. Apa itu? Akan datangnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan juga dia katakan bahwa bangsa Moab, Edom, Amalek dan Keni dikatakan akan dihancurkan secara total. Akan ada penghancuran total akan 4 daerah ini. Itu mungkin kita kalau bisa merujuk saat nanti Raja Daud. Itulah apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk dikatakan pada Balak, dikatakan oleh siapa? Bileam. Ya tentu ini akan apa? Membuat marah ya. Dikatakan Raja Balak itu kecewa, gelisah, marah juga. Itu nggak dibunuh sih Bileam itu, ya. Lihat ya, dikatakan dia akan dihancurkan malah ya. Nah, coba saya lihat di Google ya, coba lihat. Rupanya 2009, ya itu berapa tahun lalu tuh? 11 tahun lalu ya. Di bulan November tuh ada judulnya The Madness of the Prophet. Apa tuh? Kalau diterjemahkan apa? Apa ya? Kegilaan. Aku kedegilan ya, Nabi. Nah, aku baca di situ, ya mungkin bahasa Inggrisnya. Mungkin Maria bisa nanti translate-nya. Example of how sin, if not overcome, if not wrestled with the power of God, can lead us into paths of destruction. Apa coba? Ada bisa di itu? Mungkin Ibu tahu? Sekilas saja. Dosa kalau tidak kita tanggulangi dan tidak kita lakukan dengan Tuhan untuk hal itu, malah dia akan membawa kita pada kehancuran. Jadi dosanya Bileam apa? Tamak. Ya, kalau dia tidak dia kalahkan itu dengan kuasa Tuhan, itu akan membinasakan dia. Betul ya? Tadi di Bilangan 31 bahwa Bileam mati di peperangan dengan Midian. Nah, ini yang paling penting ya. Kenapa Bileam ini perlu kita ketahui, yaitu langkah selanjutnya. Nah, setelah dia kan udah gak dapat uang nih, gak dapat apa-apa dari
Balak ya, di bukit-bukit itu dia nggak ada apa-apa ya. Kecewa nggak dia? Kecewa dong. Dia pulang ke rumah lagi ke Petros ya. Aduh, udah capek-capek jalannya sebulan, nggak dapat apa-apa. Itulah ya, kalau tuh kita nggak mau mengalahkan kelemahan kita, akhirnya datang lagi percobaan yang lebih berat lagi. Nah ini kenapa saya tulis di sini. Kita tahu kan apanya endemi, epidemi, pandemi, bisa bedakan kan? Endemi mungkin masih hanya yang kena penyakit itu hanya di Bekasi. Pandemi udah mulai ke Jawa Barat atau udah ke Jawa. Pandemi udah seluruh dunia, seperti sekarang ini pandemi. Ada lagi yang namanya sindemi. Pernah dengar nggak? Sindemi, ada yang pernah dengar? Nah ini sama mungkin dengan pandemi, epidemi. Tetapi ini dikatakan ini lebih dahsyat lagi, karena ini membuat putus asa, membuat kesenjangan ekonomi, membuat resesi ekonomi, membuat membuat kita jadi terpecah belah. Ya, sindemi. Penyakit itu khususnya kan membuat kita lebih bersatu untuk mengalahkannya. Tetapi ada keadaan sindemi. Ini lebih parah lagi. Ya. Dan juga ada keadaan ini. Infodemi. Mungkin kita bisa dengar tuh. Apa itu? Banyak info palsu mengenai penyakit pandemi ini. Yang membuat kita akhirnya apa? Bertentangan nih. Kita menjadi saling beradu argumen, padahal itu hoax. Saya baca di berita ada 1.500-an berita hoax mengenai COVID-19. Jangan ini, padahal sebenarnya nggak apa-apa. Atau boleh lakukan ini, sebenarnya nggak apa-apa. Bahaya sekali ya. Inilah yang memecah belah sama kita. Saat kita mulai terpengaruh oleh info-info yang palsu, makanya kita mempertahankan itu, kita bawa itu dalam gereja, maka kita jadi kebesaran dalam gereja. Pandemi ini juga mungkin tadi udah disinggung di sekolah sahabat ya, bisa menimbulkan perpecahan juga dalam gereja. Kita udah alami ya. Ada gereja yang belum buka di Jakarta, ya. Mahasiswa zona merah banyak kan udah mau setahun mereka belum buka. Udah pada gerah semua ya, pengen buka gitu. Tapi belum bisa. Akhirnya mengambil putusan yang mungkin tidak disetujui oleh majelis. Bisa terjadi apa? Pro dan kontra. Nah ini, kenapa saya singgung itu? Ini kita akan lihat. Inilah strateginya Bileam yang sangat jahat yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, kayaknya kalau kita minta Tuhan saya untuk kutuk bangsa Israel tidak mungkin. Ini aja, saya ada ide nih. Gimana kalau saya minta strategi biar Tuhan aja yang mengutuk bangsa Israel? Ya kalau ala Baal itu, ya ada namanya Allah Sheol ya, Sheol, Allah kematian itu nggak bisa mengutuk bangsa Israel. Coba biar aja kita minta Allahnya Israel yang mengutuk mereka. Ya, gimana caranya? Nah ini dia. Mohon maaf ya, ada di Alkitab dikatakan kita kirim wanita cantik. Maaf ya kaum wanita ya, wanita cantik ke bangsa Israel. Biar mereka bergabung dengan bangsa Israel, kemudian mungkin pacaran mungkin jadian. Biar mereka nanti bangsa Israel ini ikutin Baal-Baalnya bangsa Moab. Lalu dia datang dia datang lagi, bayangin dia datang lagi 1 bulan itu ya, datangin Raja Balak, dia kasih tahu ini strateginya ini nih untuk mengalahkan bangsa Israel. Biarkan saja Tuhan yang mengutuk mereka, ya, karena dia tahu bahwa bangsa pilihan Tuhan mungkin dilukai atau dikutuk oleh bangsa lain. Keren nih ya. Akhirnya betul strategi ini Balak ikuti, dikirim semua wanita-wanita cantik ke bagaimana bangsa Israel, dan akhirnya banyak mereka yang murtad, sesat. Tuhan marah nggak? Tuhan marah. Tuhan sangat dikatakan Tuhan sangat mengutuk perbuatan ini, ya, sampai akhirnya dikatakan
diakhiri oleh ini, ya, Pinehas, anaknya Eliezer, cucu Harun ini. Dia tombak ini ya, ada sepasang lagi dikatakan melakukan zina di situ tenda, dia tombak mati. Ya. Setelah ini baru Tuhan hentikan gitu ya, kutuknya kepada bangsa Israel. Dan saya tahu ini berapa yang mati oleh karena kedegilan hatinya Israel. Ada yang udah pernah baca? 24.000 meninggal. Jadi bukan bangsa lain yang menghancurkan bangsa Israel, mereka sendiri, ya, dikutuk oleh Tuhan. Ya mungkin kita juga begitu ya. Mungkin bukan orang lain yang akan menyakiti kita, mungkin, tapi justru dari dalam sendiri nih yang recokin kita. Ada yang menggoda-goda kita ya untuk sesuatu dari dalam, ya. Nah itu kenapa bisa terjadi begitu? Yaitu ini. Kalau kita lihat di Wahyu 2:14, satu jemaat Pergamus. Di sini kenapa saya tunjukkan? Karena gini, ada pertentangan yang dihadapi oleh Pergamus. Menderita penganiayaan dan tercemar oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran Bileam dan Nikolaus. Nih, Bileam ditunjukkan di sini, ya, ajaran sesat, bahaya sekali ya, yang datang dari dalam. Kenapa datang dari dalam? Karena ini, ya, saya baca ini, ya. Tadi udah dikatakan, ajaran Bileam. Nih, nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Tadi ya. Kemudian secara Nabi saya bacakan, ya, nasib Bileam sama dengan Yudas, dan sifat-sifat mereka bersama satu dengan lainnya. Kedua-duanya berusaha menggabungkan pelayanan kepada Allah dan kepada Mammon, dan akhirnya menemui kegagalan yang nyata. Ya, jadi ada benar-benar sekali pelajaran kita mengenai Bileam. Ya, bagaimana dia punya strategi untuk menghancurkan umat Tuhan, yaitu mengatakan apa? Mendatangkan pencobaan dari dalam. Ya, tadi di sekolah sahabat sangat menarik, ada mengenai berhala, idol. Itu salah satu usaha setan ya. Sama seperti Bileam ini, menginfiltrasi gereja itu dengan dunia, dengan hal-hal berbau duniawi. Ya mungkin sekarang ini kita boleh katakan kita karena nggak jarang ketemu di gereja ya. Tapi betul tadi, mungkin kita di rumah karena kita pakai Zoom ya, kita pakai Zoom atau Pop Channel saja dengan keadaan santai ya, bisa sambil nonton yang lain segala macam. Makanya kita udah tidak merasakan akan kehadiran Tuhan seperti kita datang ke gereja, bisa saja, atau malah kita bisa lupa waktu dan disinggung ya, karena kita apa? Terlalu banyak bermain di dalam. Ya, momen akhirnya sama dengan Yudas, ya, mereka sama-sama melayani dua tuan, berbahaya sekali ya, mereka mendua hati. Ini juga, tetapi Bileam berharap menjadikan pelayanan kepada Tuhan sebagai satu batu loncatan untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi, dan gagal dalam hal ini pun telah tersandung dan jatuh dan akhirnya binasa. Banyak sekali ya dikatakan pelayanan kepada Tuhan untuk satu batu loncatan. Mungkin gak kita melayani Tuhan biar kita menjadi apa? Dapat hormat, kita bisa mendapatkan uang, ya. Sangat bahaya ya, jangan sampai ya. Lagi ada satu lagi, Sejarah Para Nabi halaman 48, adalah satu perkara yang berbahaya untuk membiarkan satu tabiat tidak bersifat Kristen tinggal di dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan akan dikit demi sedikit merusak tabiat. Ini yang dialami oleh Bileam. Ya, sifat ketamakan, ya, ingin memperoleh uang, ingin memperoleh jabatan, kekayaan, dimanjakan, akhirnya dia mendapatkan apa? Kebinasaan. Ini mungkin sebagai penutup, ya, not for sale, ya. Kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan apa? Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Dia seperti Bileam ya, bisa disewa, ya.
Palu ada, saya dengar di Natal ada satu vendor namanya Palu Gada. Ada yang tahu itu? Kalau cari gua ada. Iya. Aku juga tahu apa yang lu cari, gua ada. Wah, bahaya sekali. Hebat sekali sih mungkin, tapi untuk Tuhan tidak bisa begitu ya. Kita mesti manusia tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubari apa? Setia dan jujur. Ya. Setia. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Ya, jangan sampai dosa ini abu-abu atau putih. Atau dosa kan yang penting untuk kebaikan dia, apalah. Ya, jangan sampai ya. Terus saya dosa. Kalau Tuhan sudah katakan jangan bernego dengan Tuhan. Berarti kalau kita bernego kita mengorbankan Tuhan. Jangan. Kalau kita salah, kita minta Tuhan untuk kasih jawaban lah, biar saya senang, biar ada jalan tengahnya. Ada. Bagi Tuhan ada jalan tengah. Ya atau tidak? Ya, manusia yang kata hatinya setia kepada tugas, tanggung jawab, ya, pelayanan, seperti jarum kompas ya, yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri untuk menyatakan walau langit apa runtuh. Oh, jangan sampai langit runtuh ya. Ini aja runtuh udah sakit banget ya. Kalau langit runtuh gimana ya? Ini artinya apa nih? Bahwa kita harus apa? Tetap selalu setia kepada Tuhan, tulus pelayanan kita, ya. Tidak ada iming-iming ya. Tuhan nanti kalau saya udah dapat ini, saya akan kasih keperluan setia, saya akan setia. Saya akan melayani Tuhan kalau begini. Saya akan mencintai Tuhan lebih kalau saya udah begini. Ya, tadi pagi kita kaget juga ya, ada teman kami di SMP SMA yang di bawah setahun masih sehat dia minggu lalu, tiba-tiba ada berita meninggal jam 1 pagi, katanya flu sesak napas, pasti jam 4 dikuburkan. Pas itu udah suspek ini kayak COVID ya. Shock juga ya. Di saat kita mungkin memikirkan semoga pandemi ini udah mulai transisi ya, tapi tetap aja ada kejadian. Cuman itulah. Sekarang pertanyaan untuk kita semua ya, dengan pelajaran Bileam ini, mungkin Tuhan kasih kita kesempatan seperti Bileam ya, kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada sampai satu dosa yang kita manjakan, akhirnya itu akan menjadi tabiat atau kebiasaan kita, akhirnya akan menuntut kita pada kebinasaan. Jadi semoga dengan kisah Bileam ini ya, Balak juga, kita bisa melihat ya, bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita sejak zaman Abraham, dia udah bikin janji tuh. Dan janji Tuhan itu tidak pernah expired. Ya, mungkin kita udah punya KTP ya, KTP seumur hidup kita. Ya, kalau sih masih bisa ada waktu ya, 5 tahun. Itu kalau KTP seumur hidup. Kalau Tuhan sudah memberkati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dia akan memberkati terus. Tergantung kita, bagaimana kita menjawabnya, bagaimana kita merespons akan kasih Tuhan kepada kita. Dan semoga di masa-masa mungkin kita masa-masa tantangan ini ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan untuk selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan juga ya untuk menghadapi ini. Tetap jangan tawar hati ya. Mungkin ini mengganggu usaha kita, mengganggu pendidikan kita, bisa dikatakan ya, ataupun apapun itu, tetap kita percaya bahwa Tuhan itu janjinya tetap sama ya, dari zaman Abraham sampai detik ini, dan bahkan untuk saat yang akan datang, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetaplah selalu aktif dalam pekerjaan Tuhan ya, melayani Tuhan dengan tulus, jangan menjadi manusia yang bisa diperjualbelikan, setia dan jujur ya, setia kepada tugas ya, dan tersetia sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin.